jemaah yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat 80 sampai dengan ayat ke-83 dari surah ke-16 surah An-Nahl. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, kesabaran, dan perjuangan yang dilakukan di dalam menyiapkan diri melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang kita dapati di dalam beberapa ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui 3 ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas dan tidak terhingga untuk kita semuanya. Allah tuntun kita, Allah bimbing kita secara perlahan dan satu persatu. Demikian rincinya Allah ajak kita untuk berkelana, mentadaburi, untuk melihat segala sesuatu yang Allah hadirkan di seputar kehidupan kita. Tidak hanya melihat dengan mata kepala, tetapi Allah membimbing dan mengajak kita untuk merenungkannya, mentadaburinya, agar kita bisa menyerap dan mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari apa yang telah Allah tunjukkan tersebut. Melalui ayat ke-77 Allah telah menyampaikan bahwa betapa terbatasnya sesungguhnya apa yang kita ketahui di dalam kehidupan ini. Sangat pendek pandangan kita untuk bisa melihat segala sesuatu yang ada di depan mata kita. Begitu banyaknya sesungguhnya yang tersembunyi terhadap kita semuanya. Sebagaimana kita dapati dalam keseharian kita. Secara fisik saja, kita hanya bisa melihat ke depan. Mungkin sedikit bayangan yang terlihat di samping kiri dan kanan kita. Namun kita tidak melihat segala sesuatu yang ada di belakang kita. Kecuali kalau bukan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maka betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Termasuk pula tentunya keberadaan hari kiamat itu sendiri. Sesuatu yang boleh jadi banyak yang tidak mempercayai bahwa sudah merupakan sebuah kepastian. Hal itu akan datang. Dan begitu banyak contoh-contoh yang telah hadirkan di dalam kehidupan ini. Sesuatu yang selama ini boleh jadi menjadi sandaran. Sesuatu yang selama ini boleh dianggap menjadi pegangan begitu kuatnya. Namun kita bisa melihat dan mendapati kekuatan apapun di dalam kehidupan ini, pada akhirnya akan ada batasnya dan akan berakhir pula dalam kehidupan. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada kita semuanya adalah sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Begitu banyak di dalam Al-Quran Allah menyampaikan pesan dan hakikat mengenai keberadaan orang tua. Dan secara khusus Allah pun menyebutkan mengenai keberadaan ibu kita. Allah sampaikan di dalam ayat ke-78 dan banyak lagi ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran. Bahwa keberadaan kita di dalam kehidupan ini harus kita ingat tempat asal kita. Di mana kita tinggal sebelum dilahirkan di muka bumi ini. Kalau bukan melalui rahim ibu kita. Allah melahirkan kamu dari rahim ibumu, sementara kamu tidak mengetahui apa-apa. Sehingga kalau misalnya dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini, kita sudah banyak pengetahuannya, kita sudah menjadi kuat, kita sudah menjadi kaya, atau sudah mendapatkan kemuliaan, maka Allah mengingatkan melalui ayat ini, dari mana sesungguhnya kita berasal. Kalau misalnya kita menyadari bahwa dari mana kita berasal, bahwa dari rahim ibu kita, dan kemudian kalau misalnya kita mampu mengenang segala kasih sayang tidak terbatas, yang telah diberikannya tanpa pamrih kepada kita semuanya, maka tidak akan mungkin seorang anak bisa mengeluarkan perkataan ataupun ucapan dan ekspresi yang membuat menitik air mata ayah dan terutama ibunya. Maka begitupun kalau kita mensyukuri nikmat dengan menyadari bahwa betapa beruntungnya kita diberi anugerah seorang ibu dan ayah, kedua orang tua yang menyayangi kita semuanya.
Maka tidak berhenti dari situ. Kita pun harus menelusuri lebih awal lagi. Dari manakah keberadaan ayah dan ibu kita itu? Kalau bukan dikarenakan Allah yang memperuntukkannya, mempersembahkannya untuk kita. Allah pilihkan ayah dan ibu terbaik untuk kita. Tidak ada pengganti keduanya di dalam kehidupan ini. Maka kalau kita menyadari bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin pula kita dengan sengaja untuk mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah begitu baiknya kepada kita semua. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa Allah yang telah menciptakan kita semuanya, maka Allah yang memelihara kita, Allah maha bertanggung jawab terhadap kita semuanya. Maka Allah tuntun kita untuk mendapatkan kemaslahatan di dalam kehidupan ini. Maka dari itu Allah menuntun kita untuk melihat segala sesuatu yang berada di dalam diri dan seluruh fenomena di dalam kehidupan ini. Termasuk pula Allah sampaikan bahwa kita memperhatikan bahwa bagaimana sesungguhnya kebesaran dan kasih sayang Allah yang dihadirkan untuk kita semuanya melalui kehidupan di alam semesta ini dan melalui keberadaan burung itu sendiri. Dan betapa sesungguhnya melalui para ilmuwan kita bisa mendapati betapa istimewanya sesungguhnya struktur daripada burung itu sendiri. Dan Allah tegaskan bahwa Allah tidak akan mungkin membiarkan burung itu terbang kalau tidak Allah fasilitasi keberadaan burung itu dengan segala keistimewaan yang terdapat di dalam anatomi dan di dalam struktur tubuhnya. Siapakah yang telah membuat tulang belulang burung-burung itu sehingga memiliki rongga-rongga, sehingga mampu menyimpan udara itu, dan keberadaannya mampu membuat burung itu begitu leluasa mengatur tubuhnya ketika harus mengambang ataupun terbang itu sendiri. Tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita betul-betul mendalami, tidak hanya kita melihat kelebat burung yang terbang di angkasa, atau begitu damainya ketika mengambang di udara itu, namun ketika kita menukik dan menelusuri lebih jauh lagi, bahwa bagaimana sesungguhnya keberadaan burung itu, tidak hanya dari apa yang kita lihat dari permukaannya, namun melalui bantuan atas ilmu-ilmu yang telah ditemukan oleh para peneliti dan para ilmuwan kita, maka kita bisa mendapati bahwa betapa dahsyatnya sesungguhnya kekuasaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media burung yang telah dihadirkannya di seputar kita. Maka dari itulah kita bisa mendapati bahwa begitu banyaknya ayat-ayat yang Allah menjadikan burung sebagai media di dalam memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini sebagaimana Allah menutupnya pada akhir ayat ke-79, inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Bahwa semua kebesaran yang Allah tunjukkan di dalam ayat-ayat yang kita baca sebelumnya maupun melalui ayat-ayat Allah yang terhampar melalui simbol-simbol yang berada di seluruh permukaan bumi ini dan bahkan yang ada di dalam diri kita sendiri, itu hanyalah merupakan simbol-simbol dan tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir, merupakan simbol dan tanda-tanda yang hanya bermakna bagi orang yang memiliki kearifan untuk menelusurinya, dan hanya akan menjadi simbol yang bermakna dan memberikan kesan mendalam bagi orang-orang yang mempercayainya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati tanpa ada keretakan sedikit pun dari kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui 3 ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin dan kita review sejenak pada pagi hari ini, Allah pun memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-80 surah An-Nahl. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Dialah Allah yang menjadikan rumah-rumah tempat kamu beristirahat, dan dari kulit binatang ia menjadikan buat kamu kemah-kemah untuk tempat kediaman yang begitu ringan dibawa-bawa ketika dalam perjalanan dan ketika berhenti dalam perjalanan. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahin.
Dan dari bulu domba serta halus antara wool dan rambutnya menjadi barang-barang perlengkapan dan menyenangkan untuk sementara. Ayat ke-81. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan dialah Allah yang menjadikan bagimu dari yang diciptakannya keteduhan. Dan dari gunung-gunung ia menjadikan bagimu tempat berlindung. Dan ia menjadikan bagimu pakaian untuk melindungimu dari panas. Dan pakaian yang melindungimu dari kekerasan. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah ia lengkapkan nikmatnya bagimu, supaya kamu tunduk pada kehendaknya dalam Islam. Ayat ke-82. Fa'in tawallau fa'innama 'alaikal balaghul mubin. Kalau mereka berpaling, tugasmu hanyalah menyampaikan amanah yang jelas. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengakui segala karunia Allah, kemudian mengingkarinya, dan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Melalui ayat yang kita baca pada pagi hari ini kembali, Allah mengajak kita menelusuri keberadaan kehidupan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Memperhatikan dan meneliti segala sesuatu yang berada di seputar kehidupan kita. Dan bahwa betapa kita mendapati kembali Allah mengajak dan menggiring kita, menukik untuk melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang di seputar kita itu. Bahwa bagaimana Allah telah menghadirkan naluri bagi kita semuanya untuk mencari tempat tinggal, untuk kita berdiam bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Dan betapa hanya Allah Al-Musawwir, Allah yang menghadirkan kreasi dan inisiatif-inisiatif di dalam diri kita. Sehingga bagaimana kita bisa menata kehidupan ini. Termasuk menata dan membangun segala keindahan yang membuat kita bisa nyaman tinggal di tempat kediaman kita. Dan betapa kalau saat kita memperhatikan Bapak dan Ibu bahwa bagaimana perjalanan kehidupan dan peradaban di muka bumi ini. Betapa pentingnya kita menelusuri dan pergi ke tempat-tempat kediaman pada masa orang-orang terdahulu. Betapa sesungguhnya kalau saat kita memperhatikan terhadap apa yang kita dapati sekarang ini, dan kemudian kita memperhatikan bahwa bagaimana para leluhur kita dahulu, yang bahkan kita bisa mendapati mereka menjadikan bukit-bukit sebagai tempat tinggal mereka. Mereka melobangi bukit-bukit itu, mereka tinggal dan berdiam di dalamnya. Namun Allah berikan semangat dan motivasi di dalam setiap diri anak manusia untuk terus melakukan pengembangan di dalam kehidupannya, sampai dengan berkembanglah peradaban itu, sampai dengan kehidupan kita sekarang ini. Namun sebagaimana yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa yang harus kita waspadai adalah dalam setiap simbol yang Allah hadirkan bagi kita semuanya, maka sesungguhnya di dalam setiap simbol itu bukan hanya merupakan pintu ataupun jendela untuk dapat kita meluaskan ataupun mengembangkan pengetahuan untuk kehidupan dunia semata. Namun di balik simbol-simbol itu terdapat pula pesan-pesan nurani dan pesan-pesan spiritualitas di dalamnya. Sebagaimana kita bisa mendapati dalam terminologi sakana yang kita dapati di dalam ayat ke-80 pada pagi hari ini. Kalau misalnya kita memperhatikan atas apa yang disajikan di dalam ayat ke-80 ini, maka sakana diartikan ada sebagai tempat tinggal, atau yang kita artikan sekarang ini dengan rumah-rumah ataupun istana yang kita diami. Namun kalau kita memperhatikan dan menelusuri lebih jauh melalui jendela, dari akar kata bahwa sakana itu sendiri yang merupakan kombinasi dari huruf sin, huruf kaf, dan huruf nun, maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam Al-Quran begitu banyak sesungguhnya turunan daripada kata ini sendiri yang Allah jadikan sebagai media untuk mengantarkan pesan bagi kita semuanya.
Di dalam surah Al-An'am ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faliqul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamar husbana, dzalika taqdirul azizil alim." Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Sehingga kita bisa melihat kasih sayang Allah yang luar biasa untuk kita semuanya. Tidak saja Allah hadirkan inisiatif bagi kita untuk dapat membangun rumah-rumah itu, namun Allah sampaikan di sini bahwa Allah jadikan malam itu untuk beristirahat. Maka itulah yang kita dapati bahwa di dalam kita menjalani nikmat tidur kita. Bukankah tidak bisa kita tidur leluasa dalam suasana dan cahaya terang benderang itu sendiri? Dan Allah ingatkan pula bagi kita semuanya bahwa ketika Allah mentautkan bahwa Allah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat itu. Sehingga sepatutnya di dalam nikmat istirahat itu sendiri, kita harus ingat bahwa semuanya itu Allah berikan bagi kita semuanya. Betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak bisa mendapatkan media istirahat itu sendiri. Sebagaimana hal yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa nyenyak atau tidak nyenyaknya tidur itu, menjadikan tidur itu sebagai media istirahat atau tidaknya, tidak ditentukan oleh kualitas daripada tempat tidur itu sendiri, empuk atau tidaknya. Kalau seandainya empuk atau tidaknya, mahal atau murahnya tempat tidur itu sendiri, bahwa betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mereka yang bahkan tidak memiliki tempat tidur sama sekali? Tetapi Allah hadirkan keadilan itu luar biasa di dalam kehidupan ini. Buat tidak sesuatu yang melekat secara materi itu yang menjadi penentu kebahagiaan secara hakiki di dalam kehidupan ini. Boleh jadi sekarang ini banyak kita mendapati bahwa mereka yang bergelimang dengan hartanya, tetapi dikarenakan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya, membuat mereka seempuk apapun tempat tidur itu, maka tidaklah menjadi tempat mereka untuk beristirahat kembali. Tetapi sebaliknya kita banyak sekali mendapati di seputar kita, bahwa bagaimana di desa-desa, mereka tidak memiliki tempat tidur, kecuali hanya tempat tidur yang terbuat dari kayu itu sendiri. Bertahun dan berpuluh tahun mereka menjalani kehidupan seperti itu. Namun kita bisa mendapati bahwa banyak sekali rona kebahagiaan didapati pada orang-orang yang seperti ini. Maka disinilah menentukan bahwa tidak selalu materi itu menjadi pembuka kebahagiaan itu. Dan bahwa sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa istirahat sejati dan bahagia sejati itu bukanlah ditentukan oleh materi. Nah, hal ini sama-sama bisa kita dapati, Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana Allah pun menyampaikan kepada kita semuanya. Sebagaimana di dalam ayat ke-13 pada surah Al-An'am, dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka di dalam ayat ini kita bisa mendapati terminologi sakana di sana. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Maka ditempatkan di dalam ayat ini bahwa ditempatkan pada malam dan siang itu adalah segala sesuatu. Dan kemudian kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa rumah ataupun tempat tinggal bukan hanya sekedar fasilitas semata, tetapi ketika berbicara mengenai kebahagiaan itu sendiri, rasa kenyamanan, maka Allah hadirkan dengan menggunakan terminologi yang sama. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-26 pada surah ke-9, kita mendapati bahwa terminologi sakinatahu. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada rasul-rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir.
itulah balasan bagi orang-orang kafir. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menjadikan kata sakana dalam hal ini yang disajikan dalam bentuk sakinatahu adalah merupakan ketentraman dan ketenangan di dalam jiwa. Maka ada dua hal yang bisa kita petik dalam ayat ini, bahwa ketenangan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang beriman ketika menjadikan benar-benar Allah sebagai sandaran kehidupannya. Dan kemudian bagaimana pula Allah mengajarkan innallaha ma'as sabirin, ketika menyadari dan meyakini bahwa Allah menyertai orang-orang yang sabar, walaupun permasalahan banyak melekat di dalam kehidupannya, maka ketenangan akan tetap didapatinya karena meyakini bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya ketika ia terus menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pula kepada kita semuanya. Di dalam surah Al-Fat pada surah ke-48 ayat ke-4. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui. Maka kalau seandainya kita memperhatikan ayat ini, Bapak dan Ibu, seandainya kita merasa pada saat ini menjadi orang yang tidak bahagia, maka melalui tuntunan ayat ini, Allah sampaikan bahwa Allah sumber kebahagiaan itu, bukan materi. Maka bahagia itu didapatkan adalah ketika kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kita diberikan nikmat luar biasa, kekayaan, maka dengan landasan keimanan, maka janji Allah yang disebutkan di dalam ayat ini bahwa Allah tambah lagi kenikmatan itu adalah dengan kemudian Allah hadirkan semangat kita untuk berbagi dan kemudian kita membagikannya kepada sesama kita. Maka kemudian dengan landasan keikhlasan di dalam melaksanakan perintah Allah untuk menafkahkan harta di jalan Allah ini, maka kita harus yakin bahwa kemudian kita merasa bahagia. Apalagi kalau saat dengan segala kebeningan jiwa dan hati, ketika kita melaksanakan pemberian nafkah itu kepada siapapun yang berhak menerimanya, dan kemudian kita bisa mendapati bahwa hal itu sungguh-sungguh sangat bermanfaat baginya, maka kemudian akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semuanya. Nah, inilah yang Allah sampaikan bagi kita, bahwa kebahagiaan itu adalah landasannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kebahagiaan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ke-18 Allah pun menambahkan kembali, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Inilah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai keberadaan orang-orang yang berada di seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan ketika kita mendapati bahwa pesan-pesan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an bukan hanya berlaku kepada diri Nabi Muhammad ataupun pengikut Nabi Muhammad yang hadir dalam kehidupan secara langsung bersama Nabi Muhammad, melainkan Al-Quran ini adalah untuk alam semesta, untuk kita semua sampai dengan akhir kehidupan ini. Maka begitu kuatnya pesan Allah yang disampaikan kepada kita, bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman dan menjaga keimanan di dalam dadanya. Dan begitu pun Bapak Ibu kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya, bagaimana sesungguhnya pertautan antara tempat tinggal kita dengan hakikat keberadaan kita. Ketika kita menyadari bahwa
Rumah yang mewah, yang indah, tidak menjamin kebahagiaan terdapat pada penghuninya. Melalui ayat yang telah kita baca sebelumnya bahwa landasan utama kebahagiaan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang dihadirkan hanyalah merupakan hiasan semata, pelengkap semata. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah Allah jadikan contoh dan teladan bagi kita semuanya. Dan bagaimana hakikat keberadaan tempat tinggal ini sendiri yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya melalui doa yang dihantarkan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana terdapat di dalam surah Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bersyukur. Sehingga kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana melalui Nabi Ibrahim alaihissalam dari apa yang telah dilakukannya dan kemudian dihantarkannya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya menempatkan keluarganya, yaitu istrinya dan putranya Ismail di lembah Mekah yang disebut dengan Mekah sekarang ini. Tapi Nabi Ibrahim mengutamakan adalah bukan tempatnya, tetapi adalah bahwa bagaimana kemudiannya adalah agar Allah menganugerahkan rezeki bagi anak dan keturunannya. Dan apa hakikat rezeki yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim untuk anak dan keturunannya itu, kalau bukan memohon agar mereka menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak keturunannya menjadi orang-orang yang membangun karakternya, melaksanakan sholat yang merupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang disajikan di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Maka sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan rumah-rumah kediaman kita tidak hanya menghadirkan keindahan dan kebahagiaan secara fisik atau secara emosional semata, tetapi melalui rumah kita, setiap rumah kita, apapun kualitas rumah kita, sama-sama kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk mengikuti atas apa yang Allah tuntun bagi kita semuanya yang telah dicontohkan melalui keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan khususnya melalui apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam akhir kehidupannya tidak meninggalkan harta sama sekali. Tidak ada emas, perak dan permata yang ditinggalkannya. Tetapi Rasulullah menyampaikan wasiatnya bahwa yang diwariskannya bagi kita semuanya adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang untuk kita berkeinginan memiliki rumah yang baik, memiliki harta yang banyak. Namun, yang harus kita ingat adalah bahwa segala sesuatu yang dihadirkan di kehidupan kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan meminta pertanggungjawabannya dari kita semuanya. Nah, sehingga mudah-mudahan atas segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, dilandasi semuanya itu hanyalah tiada lain kalau bukan untuk mengharapkan keridhaan Allah bagi kita semuanya. Dan semoga kita pun diberikan kemudahan nanti ketika diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Allah titipkan bagi kita semuanya. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah izinkan, atas apa yang Allah amanahkan bagi kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui semuanya ini dan Allah yang maha bijaksana.
Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya hantarkan pada pagi hari ini melalui ayat-ayat yang kita baca dari ayat ke-80 sampai dengan ayat 83 pada pagi hari ini, bahwa betapa luasnya sesungguhnya samudra yang Allah hadirkan bagi kita semuanya, namun keterbatasan kita hanya sedikit boleh jadi yang dapat kita telusuri daripada ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua di dalam menelusurinya, sehingga mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Allah bukakan lagi pintu rahmat yang lebih luas lagi bagi kita semuanya.